nabi dan rasul. Ada yang tahu nggak jumlah nabi yang kita ketahui? Ya, jumlah nabi yang harus kita ketahui ada berapa? 25 nabi. Kalau rasul untuk siapa dan siapa? Dan umatnya. Tepuk tangan dua-dua kali. Tahu ya? Salah satu rasul panutan kita siapa? Ya, siapa? Rasul panutan kita yang membawakan wahyu berupa kitab Al-Quran. Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu rasul yang mengajarkan kebaikan atau memberikan suatu hasanah ya, teladan yang baik. Salah satunya dengan menyampaikan Al-Quran. Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Kalau belum, sudah pada ikhlas berapa sekarang? Paling lama biasanya sudah bisa baca Al-Quran. Gak apa-apa. Kelas 1 ya. Yang dulu taplak, sekarang sudah keren. Alhamdulillah. Basuhnya sudah dipajang di ruang tapak. Enggak. Ini memang orang khusus minimal ya, Bu? Nggih, seharusnya, tapi enggak. yang kita ini. Ini biasanya kan sambil jiprok gitu. Pinarak monggo Pak. Pak Sriyono sarep gendah dados. Ningali niki wae bisa. Oh.
Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya pada hari ini, sehingga acara kunjungan fasilitator program sekolah penggerak SD Negeri 1 Kebaran Kulon nanti bisa berjalan dalam keadaan lancar, tiada halangan suatu apapun. Acara yang kedua adalah sambutan dan presentasi dari Kepala Sekolah Penggerak SD Negeri 1 Kebaran Kulon kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Wiwi Ekawati SPDSD, kami persilahkan. Mas Aan ayo. Mas Sikit, Mas. Udah balik batu nih. Batunya sih kemana? Sana saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak FSP Sekolah Penggerak Angkatan 2 SD Negeri 1 Kebaran Kulon. Yang saya hormati Ibu Homsiatun SPD MPD, Pengawas TK Koorbincang Politik Purbalingga. Yang saya hormati Bapak Riono SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purbalingga Lor, SD Imbas daripada SD Negeri 1 Kebaran Kulon. Yang saya hormati Mbak Monik, pendamping dari Bapak Suyitna, Mbak Lalai. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan segenap karyawan SD Negeri 1 Kebaran Kulon. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya kelakon jajar Pak Yet. Nyuwun sewu Mbak Lala, pun diaturaken Ibu nggih 4 hari di sini membawa pengawal. Itu putrane Bapak ingkang bajeng nggih. Terima kasih atas rawuhipun Bapak Suyitno memenuhi jadwal dari Kemendikbudristek, BPGP, BPPMP bahwasanya pada tanggal 2 November ini jadwal SD Negeri 1 Kebaran Kulon adalah menerima kunjungan dari fasilitator program sekolah penggerak untuk klarifikasi mengenai kegiatan kami yang sudah berulang-ulang kami share melalui link
ke Bapak Suyitno, ke laman Kemendikbud, ke laman BPPMP, sebenarnya nyata apa orang ngaten nih Pak. Semoga semuanya ini kisah nyata Pak. Alhamdulillah yang kami kirim melalui link semuanya sudah kami lakukan dan bukti administrasinya ada di sini. Kalau masih kurang banyak itu di depan masih ada Pak Yitno. Itu sisa-sisa kerja keras Bapak Ibu guru kemarin. Untuk selanjutnya mohon maaf apabila penyambutan kami kali ini terkesan amburadul Pak, karena 3 hari ini kami memang kegiatannya itu seperti karnaval, ada konker PGRI, ada PKKS, dan hari ini kunjungan dari Bapak berusaha semaksimal mungkin agar kami bisa menyampaikan hal yang sudah kami laksanakan secara nyata di sekolah kami. Untuk selanjutnya nanti juga kami mohon bimbingan dari Bapak, terutama untuk persiapan lokakarya tanggal 4 hari Sabtu di SMA 1 Padamara. Namun mohon maaf untuk guru PKP-nya nanti untuk Bu Lutfi Nurlaila kami ganti dengan Ibu Parwati yang sudah terchannel di SIM PKP saya, karena Ibu Lutfi atau Ibu Lala itu namanya nih Pak, itu sahabat gerah. Mohon doa supados Bu Lala segera sembuh. Untuk selanjutnya Pak Yitno mohon izin saya sedikit menayangkan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Yang saya kembali ke sana. Monggo Mas Sigit. Kegiatan kunjungan FSP PSP Angkatan 2 Pak Riono untuk Purbalingga itu kepala sekolah penggerak yang pertama kali itu masuk ke Angkatan 2. Itu salah satu pengawas dampingnya adalah Bu Aten bagian TK. Namun kali ini mungkin dipun utus Pak Sriono mewakili mendampingi saya, karena saya Pak Yitno orangnya kecing jirih. Makanya saya minta 2 pengawal ini, kepala sekolah Imbas dan Ibu Aten. Ini profil anak-anak ketika kemarin kami tampilkan di Karnaval 17 saat ulang tahun HUT Republik Indonesia. Lanjut Mas Sigit. Ini profil kepala sekolah. Lanjut Mas Sigit. Visi sekolah terwujudnya peserta didik berkarakter, berwawasan global, unggul dan peduli lingkungan berdasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus Mas Sigit. Nah ini profil sekolah kami yang sudah kami laporkan sejak awal dulu ketika saya menjadi sekolah penggerak. Lanjut Mas Sigit. Ini profil guru dan non-tendik kami Pak Yitno. Ini dalam posisi kurang 1 menika Bu Lala kondisinya belum memungkinkan ikut terawih berfoto ria. Untuk selanjutnya Mas Sigit, ini PKP kami, saya di tengah, kemudian sebelahnya itu Jarwo karo sapa nggih Upin-Ipin. Itu pendamping saya di setiap kegiatan. Namun yang di sebelah paling barat itu nanti hari Sabtu kami ganti Bu Parwati untuk sementara. Lanjut Mas Sigit. Nah praktek baik implementasi kurikulum Merdeka yang Canva PDF-nya sudah kami kirimkan semalam Pak Yitno, dengan maksud agar Bapak segera bisa menyetorkan ke laman Kemendikbud, sehingga hari ini kanten resani presentasi saya ini yang pertama menyusun modul ajar dan modul P5, melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, melakukan kegiatan P5, melakukan pembebasan ke sekolah lain atau organisasi profesi, ada gugus, ada KKG, ada KKKS. Kemudian melakukan MOU dengan pihak lain, dan yang terakhir yang sering kami lakukan, melakukan kegiatan komunitas belajar. Lanjut. Dokumen kegiatan implementasi kurikulum Merdeka itu yang pakai seragam hijau. Ini kami sedang melaksanakan IHT penyusunan modul ajar dan modul P5, dan produk kami sudah ada di hadapan Bapak Yitno. Mbok nanti badhe dipun preksani
kami betul-betul nyata bahwa IHT ini menghasilkan produk yang nantinya bisa mengatasi akar masalah, di mana rapot pendidikan kami di bidang numerasi itu turun 4,25%, sehingga kami harus membenahi perangkat ajar yang berupa modul. Kemudian yang berkaos merah itu Bu Tri Sumanti sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan tadi praktek nyatanya sudah langsung diperiksani oleh Bapak Suyetno di kelas, tapi tadi hanya sampai breaking depan ya Bu Manti. Kemudian yang di bawahnya ini aksi nyata P5, di mana produknya juga sudah terpampang di tembok-tembok, itu hasil nyata dari kelas 5. Yang kelas 4 itu ada di sana batik sapu tangan. Kemudian tadi praktek nyatanya sudah dipersani Bapak di ruang keterampilan. Lanjut Mas Sigit. Praktek baik komunitas belajar sekolah, bahwa kegiatan komunitas belajar terprogram setiap hari Sabtu, walaupun kadang terkendala oleh kegiatan kepala sekolah sendiri yang mungkin setiap hari Sabtu kami sering ada kegiatan, namun hal ini tidak langsung berhenti begitu saja. Kami sering briefing walaupun tidak harus di ruangan ini, berbincang-bincang dan sharing dengan teman-teman sejawat mengenai kemajuan pendidikan dan kegiatan sekolah, baik yang terprogram di kurikulum maupun yang situasional. Lanjut. Dokumen komunitas belajar ini sejak zaman dulu awal saya menjadi kepala sekolah penggerak, kebetulan di situ kami memiliki guru penggerak, kerawan dari guru praktek itu juga melalui forum komunitas belajar. Kemudian yang di bawah ini ya, kegiatan yang membahas mengenai kegiatan kemajuan pendidikan di sekolah melalui komunitas belajar SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Selanjutnya, pengimbasan PSB, bahwasanya kami sudah mengimbaskan ke komunitas belajar sekolah. Ini Bu Tri Sumanti, Bu Lala sudah mengimbaskan ke teman-teman sejawat di sekolah ini. Kemudian sekolah terdekat termasuk di SD-nya Bapak Riono, kemudian Gugus Antasari, KKG dan KKKS. Sekolah di mana kami pernah mengimbaskan adalah di SD Negeri 1 Purbalinggalor, SD Negeri 2 Jatisaba, SD Negeri 1, 2, 3 dan Bojong, SD Negeri 1 Kedung Menjangan, SD Kristen Bina Harapan, SD Negeri 1 Purbalinggawetan, dan minggu depan ini nanti di SD Negeri 2 Bancar saya membawa guru model Ibu Tri Sumanti juga. Lanjut Mas Sigit. Ini dokumen pengimbasan itu ketika di SD Negeri 1 Purbalinggalor kemarin mendapatkan kepercayaan mewakili teman-teman kepala penggerak mengembaskan ilmu ke-70 kepala sekolah se-kabupaten. Kemudian di bawahnya ini di Gugus Antasari. Lanjut Mas Sigit. Praktek baik perencanaan berbasis data ini kami awali dengan mendownload raport pendidikan, mengeksplor raport pendidikan yang dilakukan oleh OPS kami Mas Sigit, mencetak raport pendidikan, membagi file print out raport pendidikan ke guru, mencermati raport pendidikan, kemudian kami menemukan akar masalah dari raport pendidikan, kemudian mencari solusi untuk meningkatkan raport pendidikan dan aksi nyata mengatasi akar masalah yang didapat dari raport pendidikan, di mana aksi nyata kami adalah in-house training modul ajar dan dilanjutkan dengan implementasi pembelajaran di kelas dengan menggunakan modul ajar produk terbaru. Lanjut Mas Sigit. Nah ini dokumen praktik baik perencanaan berbasis data. Ini kami sedang mencermati berawal dari RKAS dulu, kemudian ada raport mutu, kemudian mencermati mengenai modul ajar juga yang semuanya berakar dari raport pendidikan. Raport pendidikan ada hubungannya dengan RKAS juga. Lanjut Mas Sigit. Praktek baik digitalisasi sekolah ini kami selalu memanfaatkan sarana prasarana digitalisasi. Kemarin sudah dilaksanakan gladi bersih dan pelaksanaan ANBK, ekstra TIK ini juga sudah berjalan.
Kemudian pembelajaran dengan menggunakan TIK bagi guru, bagi peserta didik, pembiasaan menggunakan TIK di waktu istirahat ini sudah dilaksanakan oleh seluruh guru. Karena Chromebook kami bagi satu guru satu Chromebook untuk kegiatan Bapak Ibu guru biar terbiasa memanfaatkan TIK. Kemudian menggunakan TIK di kegiatan kepramukaan. Kemarin ini di sini juga ada dari Kuaran Leresan Pak Riono juga, itu lomba pesta siaga nih Pak, juga bermainnya di bidang TIK. Kemudian menggunakan TIK dalam melakukan pendataan sarpras sekolah dan data lain ini oleh Mas Sikit nggih Mas. Kemudian yang terakhir PMM, kami memanfaatkan digitalisasi PMM oleh seluruh guru, walaupun sedikit tersendat Bapak karena masih banyaknya kegiatan, namun insya Allah guru-guru kami di waktu senggang masih menyempatkan diri membuka PMM. Lanjut Mas Sigit, ini dokumentasi digitalisasi sekolah itu ANBK, kemudian guru melaksanakan pembelajaran menggunakan TIK, ini kegiatan pramuka, kemudian ada ekstrakurikuler yang memanfaatkan TIK. Selanjutnya ini slide terakhir yang kami diharapkan, yaitu terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini presentasi sedikit dari saya, aksi nyata selama tahun 2023 dan terakhir pada hari ini, yang besok pada hari Sabtu juga kami sampaikan juga di Lokakarya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf Pak Yitno apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan dari yang terhormat Bapak Dr. Andes Suyitno, YP MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Khobjatul Pengawas kita, yang saya hormati Pak Riono, Kepala SD Industri, Bu Wiwit Ekawati, SDG MPD, Kepala SDN 01 Kembaran Kulon, di Kembaran Kulonnya, Kembaran Kulon yang kami hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini di ruangan yang sangat luar biasa ini dalam rangka pemenuhan tugas kami untuk melaksanakan kunjungan lapangan di tahun 2023 atau tahun kedua pelaksanaan implementasi kurikulum kita di SD 01 Barang ini. Selawat dan salam marilah kita selalu memohonkan dicurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Bu Atul, Pak Ari, Bu Wiwi, perlu kami sampaikan. Saya tadi mau datang itu ini mesti penyambutannya luar biasa. Padahal sudah beberapa hari yang lalu saya matur natural saja dulu gitu. Tapi saya yakin asal ke Kembaran Kulon 1 ini sambutannya luar biasa. Matur nuwun sangat ini Ibu dan Bapak, kami merencanakan sebetulnya kunjungan ini harusnya dadakan Pak. Harusnya dadakan. Ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi biar nggak repot begitu. Tapi karena saya memang tempat saya jauh, nanti saya kesini tidak ketemu Bu Wiwi kan bahaya gitu. Karena Bu Wiwi aktivitasnya juga luar biasa. Maka
Kemudian saya dulu nge-share kira-kira sekolah-sekolah itu bisanya saya kunjungi kapan. Saya punya waktu tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, dengan harapan sekali jalan dari Semarang 2-3 pulau terlampaui gitu. Dan betul hari pertama saya ke Panji, Pagerandong Siji dan Sokawea dan Kembaran Kulon 2, kemarin ke Sokawera 1 dan ke Serayu Larangan 1, dan hari ini Bu Wiwi berkenan untuk menerima sowan saya ke sini. Dan secara kebetulan Bapak Ibu, ternyata tanggal 4 besok ada loka karya. Nah saya kalau dari Semarang itu kalau loka karyanya tanggal 4 berarti surat tugasnya dari tanggal 3, pulangnya tanggal 5. Berarti praktis dari tanggal 30 sampai tanggal 5 saya menjadi warga Purbalingga. Karena begitu lamanya saya di Purbalingga, maka saya kalau kesini biasanya ngajak suami orang dulu. Ya. Hari ini saya tidak berani ngajak suami orang karena terlalu lama, maka saya ngajak anak bareng saya. Ya. Kebetulan namanya nama panggilannya sama dengan Bulala. Ya. Ya. Ini namanya Dina Nabila Pangestika, tapi panggilannya Lala. Adiknya saya tidak beri nama Po karena nanti kalau ini kan nanti Lala Po gitu. Ini dalam ini anak nomor 1 ya. Kebetulan sudah selesai dan masih menunggu kesempatan masuk lagi. Ini menunggu pengumuman. Kemudian yang satunya semester 7 di Solo sana. Cewek semua Bu, saya di rumah paling ganteng saya. Iya. Tapi kalau dari anak benaknya nopo-nopo apa soal mau senang. Iya. Belum, insya Allah belum, ini masih belum mau, katanya mau sekolah dulu gitu. Kalau saya tawa tulang kamu sudah di manten itu, kok maunya saya sekolah dulu atau jadi pengajar gitu. Dia sekolah sih baik gitu. Ibu dan Bapak, sebetulnya saya kesini ini bukan dalam rangka untuk mencari-cari atau menginspeksi gitu, atau mencari kesalahan atau apa. Saya bacakan kesini ini tujuannya hanya ditugasi untuk melakukan konfirmasi tentang keadaan yang tercermin dalam PMO yang setiap bulan sudah dilakukan oleh Bu Wiwi, dan ini sudah diunggah gitu. Tadi malam saya intip, yang belum ngirim tinggal Bu Hastin ya. Dari 6 sekolah itu yang belum mengunggah laporan PMO bulan Oktober tinggal Panji. Yang kedua, kunjungan lapangan diusahakan untuk dilakukan pada saat hari dan jam aktif kegiatan sekolah di lingkungan sekolah. Makanya kami hanya diizinkan untuk sowan ke sekolah itu sehari maksimal 2. Karena sekolah dampingan saya ada 6, berarti saya butuh 3 hari di sini. Nah kita perhitungkan pukul 7 sampai pukul 12. Sesungguhnya Ibu dan Bapak, kunjungan lapangan ini waktunya 3 JP. 3 JP itu kalau dimenitkan berarti 125 menit ya. 90 ditambah 45 menit 135 menit ya. 2,5 jam.
Tadi saya masuk ke Tius, ke tetangga sebelah, ternyata di sana sudah selesai sebelum 2,5 jam, maka saya matur Bu Wiwi, kalau saya surat tak niki saya pasti nempong boten gitu. Enggak perlu, saya konsultasi dulu. Pasukan dalam ini nanti ya gitu. Saya matur karena pasti ada penyambutan yang luar biasa gitu ya. Jadi 2,5 jam. Artinya saya ini nanti kalau mestinya masuknya pukul 10, paling lambat saya 12-15 menit harus sudah keluar dari sini gitu. Tapi kalau tadi masuknya setengah 10 berarti nanti ya jam 12:04 harus selesai gitu ya. Kalau kita itu hitungan digital, tapi karena ini bukan digital ya sudah lah, mungkin nanti kita selesainya jam berapa. Fokus kunjungan lapangan yang pertama adalah mengamati proses pembelajaran. Tadi saya begitu masuk, sudah masuk ke ruangannya Bu Manti, melihat proses pembelajarannya sudah sangat menyenangkan. Kelas 1B sudah sangat menyenangkan, kelas 5 sudah, kemudian kelas P5 juga menyenangkan. Berarti fokus yang pertama sudah berlangsung, teratasi. Yang kedua, membangun hubungan dengan kepala sekolah, guru dan pengawas di sekolah dampingan. Ini nanti Ibu dan Bapak setelah saya matur, monggo kita berbincang-bincang. Kalau misalnya di sekolah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi, namun kalau masih ada kendala-kendala, masih ada kesulitan-kesulitan, terutama nanti berkaitan dengan pengimbasan Ibu dan Bapak. Di instrumen saya ini ada yang menanyakan tentang pengimbasan yang Ibu Bapak lakukan. Nah, monggo, karena ini ada Pak Priyono, mungkin nanti juga akan memberikan masukan pada kita bagaimana pengimbasannya. Pengimbasannya siapa saja? Apakah hanya kepala sekolah? Apakah hanya guru penggerak? Apakah semuanya? Mungkin kita kaitkan langsung dengan yang disampaikan Bu Wiwi terakhir tadi tentang PNM. Ibu Bapak sudah dapat sertifikatnya banyak-banyak nih. Pinter-pinter sertifikatnya ini paling banyak, sekolah ini sepertinya paling banyak sertifikatnya. Kalau tadi di tetangga tadi baru 1. Ini baru 1. Setelah saya tanya apa sih kendalanya? Kendalanya aksi nyata. Ini kendalanya aksi nyata. Nah kalau dan satu lagi karena agak sedikit miskonsepsi bahwa sekolah swasta itu tidak diwajibkan. Bahkan sekolah penggerak maka ya harus diwajibkan. Tadi saya menyarankan begini dengan Bapak, aksi nyata itu kan bisa kita lakukan dengan pengimbasan. Kalau misalnya di sini ada forum baik menjadi praktek baik bagi pengembangan pendidikan di daerah kita, di lingkungan kita, khususnya di sekolah kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Dr. Sumito atas segala arahan dan bimbingannya kepada kami. Mudah-mudahan semakin meningkatkan kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Kebaran Kulon. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo pada dipandu hari Ibu. Bapak Riono mungkin. Monggo kepada Bapak Kepala Sekolah SD Imbas. Sebenarnya kami sudah ke beberapa SD, namun SD yang terdekat itu dilalah KK2, Wirasana 2 sudah Imbasnya Pak Widodo. Akhirnya
Kebetulan dulu saya pernah menjadi PLT 2 minggu, sehingga saya camen sekalian menjadi SD Imbas. Kebetulan saat Bapak Riono di Gedung Menjangan 1, saya juga pernah mengibaskan di sana. Dari Pak Riono, monggo Pak. Atur nih memikir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak fasilitator ini, selalu sini kebetulannya ini. Bapak fasilitator yang hormati, Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu guru SD 1 Kembaran Kulon. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami mendapat kehormatan untuk secara formal ini Pak diundang untuk hadir pada pertemuan ini. Kami juga ini istimewa diundang hari ini ada apa begitu. Tapi alhamdulillah dengan informasi pada pagi hari ini menambah kelengkapan kami selaku kepala sekolah bahwa sebenarnya banyak sekali kegiatan dari guru penggerak yang kebetulan juga ini sekolah penggerak guru sekaligus sebenarnya kepala sekolah penggerak juga. Nah, kami sendiri kalau buik itu tidak pernah pelik Bu, Bapak. Ada informasi apa saja terutama yang berkaitan dengan kegiatan kurikulum merdeka pasti ya beliau share. Di bahasa Jawa ini denggola atau kayak begitu. Nah, kami sendiri sering menerima informasi itu dan kami juga selaku kepala sekolah kami teruskan kepada teman-teman. Kalau ada momen bagus bisa didiskusikan. Dan kalau kebetulan pas datang ke sana ya kita serang saja begitu. Bu, ini sebenarnya bagaimana begitu. Setelah memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin kepala sekolah yang sering diajak bicara itu termasuk saya. Jadi kalau ada apa saya lebih cepat, lebih baik untuk bertanya informasi apapun termasuk dengan kegiatan sekolah penggerak ini. Harapan kami memang aktivitas publik luar biasa Bapak. Jadi kami juga tahu persis. Jadi Bapak dengan itu dari kita semua kegiatan bisa diikuti. Sampai-sampai saya yang melihat kan bingung Pak. Sebenarnya tanggal kemarin sebelumnya ada konker PGRI, kemudian kemarin penilaian kinerja kepala sekolah hari itu kunjungan dari Pak. Kalau saya yang bikin ini saya nggak sampai Bapak. Tapi alhamdulillah publik dengan manajerialnya yang bagus, maka teman-teman terkondisikan dengan baik. Ini kami yang sedang bahasa saya nitip-nitip jadi rasa publik ini ngapa bisa begini tinggal pun bisa jalan. Ini yang sedang kami intai Pak, supaya kami bisa mengikuti berita yang baik-baik. Oleh kira-kira saya belum lihat sih, tidak pernah ditambahkan. Harapan kami kepada guru khususnya dan juga teman-teman guru di SMA Kembaran Kulon, prinsipnya sama. Bahasa saya insya Allah tidak pelit pada ilmu yang sudah dimiliki dan selalu dikembangkan, artinya ditularkan kepada teman yang lain, baik di forum resmi maupun forum tidak resmi. Artinya mungkin di forum KKT bisa disampaikan, kemudian tidak resmi mungkin dalam keadaan duduk santai kita ngobrol bisa menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembelajaran, bagaimana pembelajaran menyenangkan bagi anak. Saya pikir itu. Kami juga tadi pagi kebetulan supervisi juga salah satu guru penggerak juga ternyata berbeda sekali dengan guru yang lain. Artinya ada perbedaan dalam cara penyajian materi. Beberapa hari kami supervisi satu kelas, ternyata karakter juga berbeda, teknik penyampaian materi juga berbeda, termasuk
guru yang belum penggerak dengan guru penggerak itu juga berbeda. Jadi kami merasakan sekali untuk hikmahnya sehingga guru penggerak, sekolah penggerak saya pikir akan bersifat positif untuk kebaikan kita semua. Sekali lagi harapan kami setiap ada kesempatan mohon berkenan Bu Wiwik maupun teman-teman untuk bisa sharing, menyampaikan hal-hal yang baik untuk pengembangan pendidikan secara umum, khususnya pembelajaran. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin bagus di dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik di era globalisasi ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah berkenan memberikan masukan kepada saya khususnya dan oleh saya pribadi selaku kepala sekolah dan guru-guru saya. Mungkin kalau Pak Manjana ke KKG PJOK, Ibu Tari ke KKG PAI, kalau Bapak Ibu guru yang lain kemarin sudah diawali melalui KKG. Terima kasih Pak Riono. Mungkin dari Ibu pengawas ada masukan, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pada siang hari ini saya bisa datang ke SD. Biasanya Pak Yatma saya datang ke TK. Saya juga sekolah penggeraknya agak dekat, jadi tidak jauh beda. Yang terhormat Bapak Suyitno selaku fasilitator dari BPGP Irak. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Kembaran Kulon dan Kepala SD Negeri 1 Purbalingga Lorda, Mbak Lalang yang setia menemani Bapak mau 1 minggu ya di sini ya di Purbalingga. Sudah kemana saja? Oh, belum jalan-jalan gimana? Iya. Dan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Terima kasih kepada Pak Yatma bimbingannya untuk sekolah penggerak ini sudah tahun kedua nih Pak Yatma. Mudah-mudahan nanti untuk tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, biarpun tidak ada bimbingan, tidak ada dana, mudah-mudahan Bu Wiwik bisa melaksanakan seperti sekolah penggerak bersama Bapak Ibu gurunya. Alhamdulillah tadi laporannya Bu Wiwik sudah lengkap sekali, dari IKM, dari pembelajaran yang berbasis pada murid pelayanannya, untuk platform prioritas digitalnya sudah dilakukan. Kalau di taman kanak-kanak Chromebooknya baru 1 Pak. Kalau di SD dapat berapa Bu Wiwik? Alhamdulillah ya. Seharusnya taman kanak-kanak kalau di Dapodik itu satu kelas 15 minimal ya. Saya kira dapatnya 15, tapi baru dapat 1. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang diberi lagi di Bu Wiwik, mudah-mudahan biar nanti tidak hanya ibu gurunya akan tetapi dalam pembelajarannya dengan anak-anak itu
bisa pembelajarannya digital gitu. Jadi nanti satu kelompok bisa beberapa akunnya untuk anak didiknya, gurunya sudah satu-satu, jadi akan lebih maju lagi nih Bang. Iya, jadi lebih ini lagi lah anak-anak supaya pembelajarannya lebih hebat lagi, enak, karena nanti kalau ibu guru sudah membuat modul ajar ataupun RPP bisa dimasukkan ke Chromebooknya, nanti anak-anak bisa belajar di situ. Jadi lebih enak sebetulnya, karena ibu guru dalam perencanaan pembelajarannya sudah masuk. Semoga mau rencana beli sendiri, kalau beli sendiri sepertinya 2,5 juta sama 2 juta ya. 2,5 juta sudah ya. Kalau belinya manja, tanya. Oh enggak, yang ini yang SMA itu enggak sampai segitu. Kalau mungkin SMA kan belinya banyak ya. Iya. Karena ibu guru punya putra-putrinya di SMA, harganya segitu ya. Nah, itu kan Google nanti kalau Google-nya kan beda lagi, ya. Lebih enak ya, siap semua. Ini sepertinya gurunya muda-muda Pak. Jadi disentuh digitalnya saja sudah ini ya, sudah bisa lari. Saya senang kalau melihat guru-gurunya muda. Kalau guru-gurunya tua kadang-kadang sudah ini Pak, belum apa-apa, aku sudah tua begitu. Saya pun sudah tua, 2 tahun lagi saya pensiun, masih semangat ya Pak. Untuk pembeliannya direncana 1 minggu Ibu Wiwi, tapi dilaksanakan 2 minggu juga bisa dilaksanakan waktu-waktu yang mendesak mungkin ya. Juga bisa boleh dilaksanakan melalui Jimmy, mungkin bisa ya Pak. Kalau pembelinya, kalau mungkin ukurannya sih ini itu begitu, itu bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Jadi untuk sekolah penggerak itu diharapkan ya bisa bergerak, menggerakkan semua. Untuk pengibasan ini Bu Wiwi sudah banyak. Kalau di taman kanak-kanak itu sudah dibungkus, sudah saya bagi bungkusnya karena sekolah penggeraknya ada banyak, guru penggeraknya ada banyak Pak. Alhamdulillah untuk taman kanak-kanak. Tapi kalau SD-nya berarti ya Ibu, angkatan 2, semangat ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, dan sebelum lupa Pak Siono mohon maaf, Bu Wiwi, Pak Yitno tidak bisa lalu karena sedang PKKS. Sedang penilaian kinerja kepala sekolah, kebetulan silang. Pak Siono itu kebagian di Padamara. Nanti selesainya tanggal 20 Desember. Ya, agak lama. Kalau saya hanya 1 pekan selesai, karena kepala sekolah negeri itu hanya 6. Jadi enak kalau SD itu semua SD. Jadi yang pengawas SD itu berakhir tanggal 20 Desember. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan
kami memiliki 18, yang 3 itu berupa jauh, kemudian yang 15 bantuan langsung dari Kemendikbudristek ke sekolah penggerak, Bu, yang itu harganya per satuan berapa Mas Sigit? Berita acara? 5 juta. Per bulannya 5.500.000, bukan seperti kelompok yang di SMA, Bu. Karena kalau yang di SMA itu kapasitasnya untuk belajar siswa, kalau yang kelompok itu untuk segala macam kegiatan. Kemudian kami para sekolah penggerak juga mendapatkan bantuan berupa notebook layar sentuh Pak Menok dari Pemda. Ini untuk pegangan kepala sekolah, namun sudah menjadi aset SD. Siapapun boleh menggunakannya, dan itu juga seharga sekitar 20 juta per buahnya, sehingga saya ngemek itu seperti ngemek emas, hati-hati sekali takut jatuh ya. Semoga nanti kedepannya kami mendapatkan bantuan yang lebih lagi, karena sudah bisa dimanfaatkan untuk ANBK walaupun menjadi 2 gelombang ya Pak Aan, belum bisa 1 gelombang karena kelompoknya masih terbatas, dan itu kami manfaatkan 1 guru gendong 1 kelompok kudu bisa untuk PNM. Alhamdulillah ini Pak Mangyono berapa Pak? Piagam PNM 2 Bu Ai, 1 Bu Mantik, 3 Bu Tari, 1 Bu Parati, 1 Pak Aan, 1 Bu Lala yang telah 5, dan saya 13 Pak. Kalau dihitung hampir 30. Kemarin ada isu nek orang duwe piagam PNM sertifikasi ora cair, akhirnya ngebuka. Ya, alhamdulillah itu pemanfaatan dari digitalisasi kami yang menghasilkan piagam yang nantinya bisa bermanfaat, di mana piagam itu kemarin juga kami sampaikan ke Bapak pengawas penilai PKKS, juga ternilai masuk di dokumentasi pengembangan pendidikan. Jumlahnya ada berapa, konetangkia akhirnya dihitung temenan sama Pak, dan tercover walaupun maksimal 4, namun semuanya masuk catatan untuk Kembaran Kulon ada sekitar banyak sekali. Dan itu nanti di SKP penilaian kinerja guru, ini saya selaku pribadi kepala sekolah, jangan sampai nanti SKP di bagian diklat fungsional itu kosong. Raketan siji ya anak nilainya, alhamdulillah ini sudah bernilai, ada 1 piagam, ada yang 2, ada yang 3, yang nantinya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru umumnya dan bermanfaat untuk saya khususnya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada masukan hambatan yang nanti ditangannya oleh Bapak LSP. Bu Manti ada? Sampaikan saja. Nganggo mic yang tidak dimasukin. Dari mikir. Kabel menjelaskan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Pak Yudno, mungkin hambatan saya selama pembelajaran itu mengkondisikan siswa, karena kita kan sudah merancang modul ajar IPA dengan alokasi waktu sekian, tapi ternyata realnya itu kita lebih banyak mengajarkan sopan santun gitu terhadap siswa. Jadi untuk alokasi waktu dari modul ajar dengan realnya itu tidak pas sendiri. Mungkin seperti itu saja Pak hambatannya. Karena kelas 1 kan memang sekali karakteristiknya itu berbeda-beda. Apalagi yang tahun sekarang Pak, jujur saja berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau anak kelas 1 sekarang, kelas 1K itu dari mandirinya itu masih kurang, masih harus digali lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kendala dari kelas 1B lain, monggo lain bisa menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suyitno, YP MPD. Perkenalkan, saya Aira Hasari dari guru kelas 1B SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Nyuwun sewu Bapak, saya ini baru tahun pertama di kelas 1 dengan kurikulum merdeka. Jadi istilahnya ya masih dramak. Apa ya Pak? Caranya orang Jawa dramak seperti itu ya Pak ya. Tapi walaupun demikian kami ya berusaha untuk belajar setiap harinya, belajar kepada Ibu Manti yang sudah lebih dahulu memegang kelas 1 di kurikulum merdeka, karena Ibu Manti sudah tahun kedua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suyitno yang pada hari ini berkenan rawuh di SD Negeri 1 Kembaran Kulon. Apa yang tadi Bapak sampaikan itu menjadikan kami menambah wawasan. Insya Allah Pak, kami belajar dan belajar terus setiap harinya, walaupun belajarnya yang usia sudah 50 tahun ya tidak secepat yang usianya 40 tahun ke bawah, karena kami ya sedikitnya hanya menguasai teknologi itu tidak secepat yang usianya di bawah 40 tahun. Tapi walaupun dengan demikian, insya Allah kami akan selalu belajar dan terus belajar. Ngaten Bapak, kalau untuk kegiatan pembelajaran karakter anak itu kami kondisikan di awal sebelum pembelajaran. Dari kami selalu membuat kesepakatan belajar seperti itu. Tidak henti-hentinya, setiap hari selalu diingatkan karena kalau kelas 1 itu hari ini jam 9 mendengar, 9.10 udah lupa. Jadi kami selalu mengingatkan seperti itu. Begitu Bapak, ingatan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mengenai Guru Manti, guru kelas 1. Monggo Bapak Yento untuk menanggapi. Kalau tanggapi pun gitu. Ini matur Ibu dan Bapak, barangkali mari kita samakan persepsi itu dulu, bahwa yang namanya kurikulum merdeka itu jangan sampai kita malah terbelenggu olehnya. Saya mulai dari yang Bu Rahma gitu gampang. Nah yang terakhir tadi Ibu berdua ini kan guru kelas 1. Guru kelas 1. Menurut saya anak-anak kelas 1 itu nggak usah banyak dituntut. Ibu tadi dikatakan jam 09.00 jam 10 menit hilang. Jangan disangka Ibu, ingatan anak-anak kecil itu lebih setia dibandingkan ingatan kita. Kalau saya ini nama anak saya aja kadang-kadang lupa karena sudah tua. Jadi memang perkembangan umur itu anak-anak umur rendah itu ingatannya setia, pemahamannya yang kurang. Sementara kalau sudah seperti saya ini, pemahamannya yang besar tapi ingatannya yang lupa. Mudah-mudahan nggak lupa pada istri saja. Jadi mungkin karena apa ya, kita menuntutnya itu sama persis gitu ya. Kita menuntutnya sama persis. Nah, itulah yang kemudian dijadikan alasan kita membuat kurikulum merdeka. Bu Manti tadi berbicara kok angel. Loh, saya masuk kelas dengan muridnya bahagia banget kok. Masih akan dibuat seperti apa gitu. Jangan dituntut seperti yang kita mau nih. Kita mengikuti mereka gitu. Loh, emangnya dulu Bu Manti nggak suka dengan kemana?
Nah, dulu Bu Mati itu ya jahil banget loh kalau kancane loh. Kotor lali gitu. Ini. Jadi oke, Ibu dan Bapak, kalau The Potter itu mengatakan bawalah dunia mereka ke dunia kita, baru kita bawa dunia kita ke dunia mereka. Jadi kita harus masuk dulu ke dunia mereka. Jangan cuma gojek semua ya biasa aja. Nggak usah kita batas-batasi. Nanti kalau kita batas-batasi menjadi tidak bahagia mereka nanti. Jadi saya masuk kelasnya Bu Manti, kelasnya Bu Manti itu kondusif banget kok, tadi kok salamnya oke, diajak nyanyi oke, gitu loh. Pokoknya itu. Jadi kita inilah kadang-kadang yang membuat kita itu sering bertengkar dengan anak, kita terlalu masang standar itu terlalu tinggi, terlalu idealis. Sementara anak-anak kita perkembangannya kan beda dengan anak zaman dulu. Nyanyian saja kan beda kalau anak zaman dulu. Siji loro telu, tangannya sedeku, irengake tukuru, menawa ditamu. Nah iki hukume papat turi limo, lenggahe sing toto, aja kok sembrono, muda ora bisa. Ini justifikasi itu. Itu jangan dinyanyikan lagi sekarang. Berarti bocah dulu itu nek lungguh ora sedekku, nek ora ngrungokke mesti ora bisa. Versi dulu. Kalau sekarang bocah sedekku, ya berarti aktivitasnya kurang gitu. Itu. Jadi memang kita harus mengikuti itu, ibu-ibu kita. Makanya SD itu ruangannya kan semuanya luar biasa. Dengan uji kelasnya SMA tahu orang tabrakan portofolio, gambar-gambar ini tidak ada. Bersih pokoknya. Mohon maaf saya berbagi pengalaman dikit boleh ini. Kemarin saya itu ke Serayu karena dulu Bu Daryanti itu kalau kegiatan ke Braling atau ke Pademangan itu selalu terlambat. Bayangan saya, itu mesti sekolahannya mau aduh, padahal yang pucuk gunung jalannya welek gitu. Ternyata kemarin begitu belok ke arah Gunung Slamet jalannya malah ngombu, ada markanya, malah lebih luas dibandingkan jalan Purbalingga Pemalang. Ya itu. Masuk kelas, ibu bapak lebih dari ruangan TK. Setiap kelas ini digambari macam-macam. Apa? Warnanya berbeda, ada gambar macam-macam. Loh Bu, jenengan kok kagungan duit sebanyak ini? Dari mana? Saya bilang gitu. Ini yang membuat wali kelas Pak. Pak Guyuban wali muridnya Pak. Nah, itu. Artinya apa? Hal-hal seperti itu yang saya mohonkan untuk dipraktek baikkan, ditular-tularkan, diimbaskan kepada teman-teman sekolah lain yang itu tidak ada di dalam platform kurikulum Merdeka. Tapi praktek baiknya itu kan perlu ditularkan. Kalau tadi Bu Rahman Ndiko, saya itu baru tahun pertama memegang kelas 1 di kurikulum Merdeka, padahal Bu Manti sudah tahun kedua. Yang satu lagi Bu Lala itu baru karena ganteni Bu Ika. Nah ini kan sebetulnya lahan yang baik untuk berbagi, untuk mengimbaskan kepada teman-teman yang lain. Itu. Nah monggo. Jadi komunitas pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Bu Yudi kita berdayakan. Kalau misalnya nggak mungkin di sekolah ya kita nantilah malam-malam bikin
berbarisa gitu saling memandang layar laptop, ngobrol-ngobrol di laptop kan bisa secara daring gitu. Nah, dan itu bisa digunakan sebagai aksi nyata. Ternyata gebrakannya Bu Wiwi luar biasa ini. Sertifikatnya hanya 30 lebih ya. Pak Ri, di sekolah Bapak sudah ada berapa Pak? Nah, ini yang lainnya itu di bawah 2 digit. Rata-rata baru 1 digit tiap sekolah itu. Kalau di sini udah 2 digit, lebih dari 30. Maka ini Bu Wiwi mungkin kiat-kiat untuk memberdayakan Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan platform PMM ini juga perlu ditular-tularkan. Nah, sekarang mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wiwi, Pak Riono, untuk penimbasan itu apakah harus ada di forum-forum tertentu? Kemudian Pak Riono, Pak Riono sekolahnya juga sudah sekolah penggerak ya? Belum. Hanya kakak 1, kakak 2, oh gitu nih. Lah artinya kan sekolah-sekolah yang lain ini perlu diajak berkomunikasi. Apakah sekolah yang guru-guru yang tidak penggerak tidak perlu memanfaatkan PMM, Bu? Wajib nih. Nah artinya ini kiat-kiat kita untuk mendapatkan sertifikat untuk memanfaatkan PMM itu yang perlu kita imbaskan, karena mau bagaimanapun juga soalnya perlu dijadikan itu gini. Saya di kami juga di laporan BKD, Bu. Pokoknya gini, udah laporan BKD Sergio surat metu gitu. Akhirnya juga membuat semua gitu. Monggo kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Saya mau matur apa di sini sudah KPHP gitu, sudah semuanya baik. Yang belum apa, hanya menularkan hal yang baik ini kepada kanan kiri tetangga kita agar kalaupun belum berkesempatan menjadi sekolah penggerak, Bapak Ibu gurunya itu juga mendapatkan fasilitas sebagaimana guru-guru penggerak. Salah satunya adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini. Kalau memanfaatkan itu ada nilai plusnya apa benar Bu? Menapa benar? Kalau penjelasan kan bisa masuk ke komunitas di PMM, nanti karya nyata, karya kita seperti Jumati Dilala itu kan sudah mengajar di PMM, itu bisa diterisani oleh banyak orang seluruh dunia. Itu manfaatnya. Kalau secara finansial ada tambahan betul? Belum. Kuotanya berkurang biasa. Kuota berkurang ya, tahu banyak orang. Siapa tahu nanti Pak Menristek Kemendikbud, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek besok, ini tak tambahan nih. Paling tidak sertifikat karena kita juga belum tahu regulasi pendidikan kita dinamis banget, dinamis sekali. Maka ketika kita sekarang diwajibkan ini kok belum memenuhi, suatu saat nanti sudah ganti regulasi, ganti aturan, padahal sekarang kita belum memenuhi. Satu misal bukan, kepala sekolah sekarang harus dari guru penggerak gitu.
kepala sekolah harus jadi guru penggerak ya. Nah kalau kita nggak mau jadi guru penggerak kan ya orang sangipi jadi kepala sekolah kan begitu. Nah artinya ya kenapa Bu? Umur iya. Nah umur jenengan kali Bu Bibi sekian kita. Sebelah kan Bu ini 11-12 ya. Nah kemarin berarti ini menurut loh ya kita berarti ketika waktu itu Bu Wiwi berusaha untuk menjadi guru penggerak pendengar ngopo nggak kali nah kan itu kan sekarang baru ketahuan kan ternyata ada dampaknya. Lah bapak ibu yang masih muda-muda monggo mungkin sekarang alah yang penting aku sudah sertifikasi di lah siapa ngerti sombel untuk menjadi guru penggerak sertifikatnya harus 5 ya jangan mulai kan begitu ya monggo kira-kira begitu kita berbicara regulasi yang sangat dinamis ini monggo selagi kita bisa kita manfaatkan. Ya pangapunten saya ini hanya jargoni wong saya juga iso ngakoni tapi secara kira-kira kaya ngono itulah gitu. Nggih, kula biyen arep dadi guru SD mboten saged, Pak. Nggih, saya dulu SPG Bu 84 lulus, nggih. Ngelamar jadi guru SD lah tahun. Gitu. Iya, saya umur saya baru 28. Percaya enggak Bu, umur saya 28? Iya, tapi ini hitungnya 30 tahun yang lalu gitu. Iya. Jadi kalau mungkin seperti ibu 2 tahun lagi saya pensiun, tetapi alhamdulillah saya bergerak di level yang lain. Insya Allah saya 65 baru pensiun. Matur nuwun. Kalau masih ada yang ingin mundur monggo. Jika tidak saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mewakili Bapak Ibu Guru semuanya juga mohon maaf. Tentunya nanti masih banyak sekali masukan, saran, keluhan kami, hambatan, kendala, namun bisa kami sampaikan melalui WA, telepon ke Bapak Suyitno.